Bayangkan, hanya seorang asisten pribadi sederhana asal Indonesia, tapi berhasil menikahi janda kaya raya asal Malaysia, dan hidupnya berubah total jadi miliarder dadakan. Gimana bisa? Tonton kisah nyatanya sampai habis dan siapkan hati untuk terharu. Jangan lupa klik subscribe sekarang juga, biar kamu nggak ketinggalan kisah viral penuh inspirasi lainnya. Pada suatu pagi yang masih berkabut di kawasan Menteng, Jakarta, seorang pria sederhana bernama Dimas sedang bersiap memulai hari kerjanya seperti biasa. Ia mengenakan kemeja putih polos yang sudah mulai pudar warnanya, celana kain yang disetrika, rapi dan sepatu hitam lusuh yang telah menemaninya bekerja selama bertahun-tahun. Pekerjaannya sebagai asisten pribadi membuatnya terbiasa hidup dalam bayang-bayang kemewahan orang lain. Namun, tidak pernah sedikit pun ia mengeluh. Dimas bukan berasal dari keluarga kaya. Ia lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, dari orang tua yang sehari-hari hanya bekerja sebagai petani dan penjual sayur keliling. Hidup pas-pasan membuat Dimas belajar untuk tidak banyak berharap pada keberuntungan. Sejak kecil ia sudah terbiasa bekerja keras dan memendam mimpinya sendiri demi membantu keluarganya. Setelah lulus SMA, Dimas nekat merantau ke Jakarta. Ia sempat menjadi tukang fotokopi, pelayan warung makan, hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten pribadi untuk salah satu pengusaha kaya asal Malaysia yang sedang mengembangkan bisnis di Indonesia. Majikannya bukan pria, melainkan seorang janda berusia 45 tahun bernama Puan Rosmah. Seorang wanita berwibawa, cerdas, dan sangat mapan. Namun di balik kemewahan dan senyum anggunnya, tersimpan banyak kisah pilu yang jarang ia bagi kepada siapapun. Dimas awalnya hanya bertugas sebagai pengatur jadwal dan pengingat aktivitas harian. Namun seiring waktu, tugasnya berkembang menjadi lebih personal. Menyiapkan kopi pagi, membawakan file presentasi, menemani saat rapat-rapat penting, bahkan menjadi teman diskusi ketika Puan merasa penat dan lelah. Ia tak pernah menyangka bahwa perannya yang sederhana ini akan membawanya pada takdir yang sama sekali tak terbayangkan sebelumnya. Puan Rosmah adalah seorang janda dari tokoh politik Malaysia yang meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung. Sejak kepergian suaminya, ia mengurus sendiri kerajaan bisnisnya yang mencakup properti, ekspor-impor, dan produk kecantikan. Banyak pria yang mendekatinya, entah karena benar-benar tertarik atau hanya mengincar kekayaannya. Namun tidak satu pun dari mereka mampu menyentuh hatinya yang mulai tertutup karena trauma masa lalu. Namun berbeda dengan Dimas. Ia tidak pernah menunjukkan gelagat ingin mengambil keuntungan dari kedekatan mereka. Ia tetap bersikap sopan, menjaga jarak, dan selalu profesional. Itulah yang membuat Puan Rosmah perlahan merasa nyaman. Ia merasa dihargai, bukan karena kekayaannya, tapi karena dirinya sebagai manusia. Hari demi hari berlalu, Dimas mulai mengenal sisi lain dari kehidupan sang majikan. Ia tahu bahwa di balik segala kemegahan rumah besar dan mobil mewah, Puan Rosmah seringkali makan malam sendirian di dapur. Ia melihat bagaimana wanita itu terkadang menangis pelan saat memandangi foto mendiang suaminya di ruang kerja. Dan tanpa diminta, Dimas akan datang dengan segelas teh hangat dan sapaan lembut. "Kalau ada yang bisa saya bantu, saya di sini, Puan." Itulah awal mula hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Tidak ada percakapan romantis. Tak ada sentuhan yang melampaui batas, hanya kehadiran yang tulus dan empati yang mendalam. Dimas menjadi satu-satunya orang yang bisa membuat Puan tersenyum tanpa topeng. Ia seperti cermin yang menunjukkan bahwa dunia masih punya sedikit sisi hangat yang bisa dipercayai. Suatu hari, saat berada di Kuala Lumpur untuk menghadiri forum bisnis, Puan Rosmah meminta Dimas menemaninya makan malam di sebuah restoran mewah di Menara KL. Bukan sebagai asisten, tetapi sebagai teman. Dimas sempat bingung dan merasa tidak pantas. Namun Puan hanya tersenyum. "Malam ini saya tidak butuh asisten, saya butuh teman bicara." Malam itu menjadi malam yang tak terlupakan bagi Dimas. Untuk pertama kalinya, ia melihat Puan Rosmah tertawa lepas, bercerita tentang masa kecilnya, tentang mimpi-mimpinya yang belum tercapai, bahkan tentang ketakutannya akan masa depan yang sepi. Dimas mendengarkan dengan tulus, tanpa menyela.
Ia tidak mencoba mengesankan, tidak mencoba menarik simpati. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Sepulang dari Malaysia, suasana hubungan mereka berubah. Bukan dalam arti negatif, melainkan menjadi lebih dalam dan bermakna. Puan Rosmah mulai mempercayakan lebih banyak hal pribadi kepada Dimas. Ia bahkan meminta saran saat harus mengambil keputusan penting dalam bisnisnya. Dimas pun memberikan pandangan jujurnya, walau seringkali berbeda dari pendapat para penasihat profesional. Suatu pagi, saat sedang menyusun laporan, Puan Rosmah memanggil Dimas ke ruang kerjanya. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Dimas, saya sudah berpikir cukup lama. Saya lelah sendirian. Saya butuh seseorang yang saya percaya. Bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga dalam hidup saya. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi apakah kamu bersedia menjadi bagian dari hidup saya?" Dimas terdiam. Ia tidak menyangka kata-kata itu keluar dari wanita yang selama ini ia kagumi dalam diam. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Dunia yang dulu keras padanya, kini menawarkan pintu masuk menuju kehidupan yang tak pernah ia bayangkan. Tapi bersamaan, Haris karena itu ia juga merasa ragu. Ia takut dianggap sebagai pria yang hanya mengejar harta. Namun Puan Rosmah memotong pikirannya. "Saya tahu apa yang kamu pikirkan, tapi ketahuilah, saya memilih kamu bukan karena saya butuh pria muda atau tampan. Saya memilih kamu karena kamu jujur, kamu peduli, dan kamu hadir tanpa mengharapkan apapun. Itu lebih mahal dari semua kekayaan saya." Butuh waktu beberapa hari bagi Dimas untuk menjawab. Ia meminta izin untuk pulang ke desanya dan berdiskusi dengan orang tuanya. Ia tidak ingin mengambil keputusan gegabah. Ibunya menangis haru mendengar cerita Dimas. Ayahnya hanya mengangguk dan berkata, "Kalau kamu yakin dia wanita baik dan kamu mencintainya, maka jangan sia-siakan takdir ini." Akhirnya Dimas kembali ke Jakarta. Dengan wajah penuh tekad, ia menemui Puan Rosmah dan berkata, "Saya siap, tapi bukan sebagai pelengkap hidupmu. Saya ingin jadi teman seperjalanan, bukan penumpang di kapalmu." Dan itulah awal dari kisah yang tak hanya mengejutkan keluarga besar Puan Rosmah, tapi juga membuat heboh media sosial. Seorang pria sederhana dari Indonesia menikahi janda kaya raya dari Malaysia. Tapi kisah mereka bukan sekadar soal status atau kekayaan, melainkan tentang dua manusia yang saling menemukan dalam luka dan kesendirian. Orang-orang mulai membicarakan mereka. Sebagian kagum, sebagian nyinyir, tapi Dimas dan Puan tetap berjalan di jalannya sendiri. Mereka tahu, yang terpenting bukan penilaian orang, tapi keyakinan hati mereka sendiri. Dan begitulah, hidup Dimas perlahan berubah. Dari seorang asisten pribadi, menjadi suami seorang wanita yang dulu hanya ia pandangi dari kejauhan. Tapi perubahan terbesar bukan pada rumah mewah atau mobil mahal, melainkan pada caranya memandang diri sendiri. Ia bukan lagi si miskin dari desa. Ia kini seorang pria yang dihargai, dicintai, dan dipercaya. Itu semua dimulai dari satu hal sederhana, ketulusan. Setelah pernikahan yang mengejutkan banyak pihak itu berlangsung secara sederhana namun penuh makna di Kuala Lumpur, hidup Dimas berubah drastis. Dari seorang pria biasa yang terbiasa naik ojek online dan makan nasi bungkus di warung, kini ia tinggal di rumah mewah berlantai 3 dengan pemandangan danau buatan dan taman pribadi. Tapi yang membuatnya merasa paling berbeda bukanlah rumah besar atau mobil sport, melainkan status barunya sebagai suami dari seorang wanita terpandang. Sejak hari itu, banyak perubahan datang menghampirinya tanpa henti. Undangan wawancara dari media mulai berdatangan. Telepon genggamnya tak berhenti berdering karena banyak yang ingin tahu bagaimana ia bisa menaklukkan hati seorang janda kaya raya asal Malaysia. Sebagian memujinya, sebagian mencibir. Tapi Dimas tetap tenang. Ia tahu siapa dirinya dan mengapa Puan Rosmah memilihnya. Namun hidup mewah tidak selalu semudah yang dibayangkan. Tak lama setelah mereka menikah, mulai muncul konflik dari dalam. Saudara-saudara Puan Rosmah yang sebelumnya diam saja kini mulai mengusik. Mereka menuduh Dimas hanya mengincar harta. Mereka menganggap keputusan Rosmah sebagai sesuatu yang gegabah,
Emosional dan tidak logis. Salah satu yang paling lantang menentangnya adalah Datin Suraya, adik ipar dari Rosmah. Sejak awal ia tidak suka melihat kehadiran Dimas. Ia menuduh Dimas telah memanipulasi kakaknya, seolah-olah pria itu menggunakan kepolosannya untuk naik kelas secara instan. Bahkan, ia sempat menyewa penyidik pribadi untuk menggali latar belakang. Dimas. Puan Rosmah tentu tidak tinggal diam. Ia menghadapi semua tekanan itu dengan kepala tegak. Saya menikah bukan untuk menyenangkan kalian. Saya menikah karena saya ingin bahagia. Ucapnya suatu kali dalam pertemuan keluarga yang penuh ketegangan. Dimas hanya bisa menunduk, menahan perasaan campur aduk yang berkecamuk di dadanya. Saat itu, Dimas mulai merasa bahwa kehidupan barunya bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang ujian. Ia harus membuktikan bahwa cintanya bukan palsu. Ia harus melawan pandangan sinis, tuduhan, dan tatapan penuh curiga dari orang-orang yang menganggapnya hanya pria oportunis dari kampung. Tapi Dimas tidak gentar. Ia mulai belajar tentang dunia yang kini menjadi miliknya. Ia mulai mengambil kelas privat tentang manajemen bisnis, belajar bahasa Melayu dengan lebih serius, dan bahkan mendalami kebudayaan Malaysia agar bisa lebih dekat dengan keluarga sang istri. Ia tahu, untuk benar-benar diterima, ia harus menunjukkan kesungguhan, bukan sekadar kata-kata. Di balik layar, tekanan demi tekanan terus menghantam. Banyak pihak dalam lingkaran bisnis Puan Rosmah yang mulai menunjukkan ketidakpuasan. Mereka merasa Dimas yang belum berpengalaman telah memengaruhi banyak keputusan penting. Bahkan salah satu investor asing mengancam akan menarik saham jika Dimas diberi posisi strategis. Melihat semua itu, Dimas justru memutuskan mundur dari segala urusan bisnis. Ia tidak ingin menjadi duri dalam perusahaan yang sudah dibangun Rosmah selama bertahun-tahun. Tapi justru keputusan itulah yang membuat Rosmah semakin yakin bahwa Dimas adalah pria yang tepat. Justru karena kamu tidak mengejar jabatan, aku ingin kamu ada di dekatku, kata Rosmah dengan mata berkaca-kaca. Namun, badai belum berlalu. Suatu malam, saat mereka tengah makan malam berdua di balkon rumah, sebuah video tersebar luas di media sosial. Video itu berisi rekaman suara yang menuduh Dimas telah menikahi Rosmah sebagai bagian dari konspirasi bisnis. Narasinya menyudutkan Dimas sebagai pria miskin yang dijual pada janda kaya demi pengaruh ekonomi. Video itu viral dalam waktu singkat hingga masuk ke media massa nasional. Nama Dimas menjadi trending. Di Twitter, tagar Olis nikah settingan dan Arim pria emas Malaysia menjadi bahan gunjingan. Banyak netizen yang tiba-tiba merasa tahu segalanya tentang hidup Dimas. Mereka mencemooh, menghina, bahkan menuduh tanpa bukti. Dimas terpukul. Ia merasa semua yang ia bangun dengan ketulusan diruntuhkan begitu saja oleh kebencian orang-orang yang bahkan tak mengenalnya. Melihat kondisi itu, Puan Rosmah mengambil langkah berani. Ia menggelar konferensi pers. Di hadapan puluhan wartawan dari Malaysia dan Indonesia, ia berdiri tegak di samping Dimas, menggenggam tangannya erat, lalu berkata, "Pria ini bukan pria sempurna, tapi ia adalah pria yang mencintaiku dengan cara paling tulus yang pernah aku rasakan. Jika cinta yang jujur dianggap konspirasi, maka dunia ini memang sudah terlalu kejam." Kata-katanya mengguncang. Beberapa wartawan bahkan meneteskan air mata. Netizen pun terbelah. Sebagian mulai menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah kisah dongeng atau strategi bisnis, melainkan kisah nyata dua manusia yang saling mengisi di tengah kekosongan hidup mereka. Namun meski pembelaan Rosmah berhasil meredakan isu, luka di hati Dimas tetap ada. Ia mulai merasa terasing di dunia barunya. Ia tidak lagi bisa berjalan santai di pusat perbelanjaan tanpa ada yang diam-diam memotretnya. Ia tidak bisa makan di restoran biasa tanpa dibisiki oleh orang asing yang pura-pura ramah. Dunia yang dulu ia pikir akan membawa kebahagiaan, ternyata menyimpan sisi tajam yang menyakitkan. Di tengah kegalauan itu, Dimas kembali mengunjungi kampung halamannya. Ia menyusuri sawah tempat ia dulu bermain saat kecil. Ia duduk di warung sederhana, memesan kopi hitam panas, dan berbicara dengan teman lamanya yang kini menjadi guru honorer. Di sana, ia menemukan kembali ketenangan yang hilang.
Seorang tetua desa yang dulu sering memberi nasihat padanya datang menghampiri dan berkata, "Nak, ketika kamu berjalan ke tempat tinggi, angin akan makin kencang. Tapi jangan lupa, pohon yang akarnya dalam tak mudah tumbang." Kalimat itu seperti tamparan lembut. Dimas sadar, ia tidak boleh goyah hanya karena ocehan dunia luar. Ia harus kembali kepada akar keyakinannya, bahwa ia mencintai Rosmah bukan karena harta, tapi karena hatinya. Dan ia harus membuktikannya, bukan untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri. Sekembalinya ke Kuala Lumpur, Dimas membuat keputusan besar. Ia tidak ingin hanya menjadi suami dari wanita kaya. Ia ingin berdiri di sampingnya sebagai partner sejajar. Ia mulai membangun bisnis kecil di bidang agrikultur modern, dengan model pertanian hidroponik yang ia pelajari dari kampung. Ia menyewa lahan kecil dan mempekerjakan petani lokal, termasuk beberapa TKI yang kesulitan mencari kerja. Perlahan, bisnis itu tumbuh. Ia memberi nama bisnis itu Akar Harapan, sebuah simbol dari masa lalunya yang tidak ia lupakan. Puan Rosmah, meski awalnya ragu, akhirnya mendukung penuh. Ia bahkan menyumbangkan sebagian lahan pribadinya untuk memperluas proyek tersebut. Kini, Dimas tidak hanya dikenal sebagai suami janda kaya, tapi juga sebagai pengusaha muda yang sukses dan peduli terhadap masyarakat kecil. Ip menjadi pembicara di beberapa forum sosial, membahas pentingnya pertanian berkelanjutan dan peran pemuda dalam membangun ekonomi lokal. Namun semua itu tidak dicapai tanpa luka, tanpa perjuangan. Dan ia tahu, cobaan yang lebih besar mungkin masih menanti. Tapi satu hal yang kini ia yakini sepenuhnya, bahwa cinta yang tulus bisa bertahan di tengah badai apapun, dan bahwa menjadi diri sendiri dalam dunia yang memaksa untuk berpura-pura adalah keberanian yang sesungguhnya. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Dimas serta Puan Rosmah perlahan mulai stabil kembali. Sorotan media yang dulu begitu tajam kini mulai mereda. Bisnis pertanian hidroponik Akar Harapan yang dirintis Dimas mulai dikenal di kalangan aktivis lingkungan dan pegiat ekonomi hijau. Bahkan beberapa universitas di Malaysia mulai menjadikan usahanya sebagai studi kasus kewirausahaan sosial. Namun meskipun dunia luar mulai bersikap netral, Dimas belum sepenuhnya lepas dari ujian. Dalam rumah tangganya sendiri muncul keretakan-keretakan kecil yang perlahan menggerogoti kedamaian. Rosmah, meski kuat dan tegar, tetaplah manusia yang lelah menghadapi tekanan keluarga dan dunia luar. Kadang, ia melampiaskan stres itu kepada Dimas. Seringkali, perdebatan kecil memanas hanya karena hal-hal sepele. Mulai dari pilihan gaya berpakaian Dimas yang dianggap terlalu sederhana, hingga sikap Dimas yang dinilai kurang bisa membawa diri dalam lingkungan kelas atas. Rosmah merasa Dimas belum cukup bertransformasi, sementara Dimas merasa justru Rosmah mulai melupakan siapa dirinya sebenarnya. Malam-malam menjadi sunyi. Komunikasi mereka berkurang. Rosmah lebih sering sibuk dengan rapat-rapat penting, sementara Dimas menghabiskan waktu di kebun hidroponiknya. Suatu malam, saat Dimas pulang lebih larut dari biasanya, ia melihat Rosmah duduk sendirian di ruang tamu, wajahnya sayu dan matanya sembab. "Aku lelah, Mas," ucap Rosmah pelan, panggilan yang jarang ia gunakan sebelumnya. "Aku mencintaimu, tapi aku tak tahu sampai kapan aku kuat berdiri di antara diriku dan dunia." Dimas mendekatinya, memegang tangannya lembut dan berkata, "Kalau kamu butuh berhenti sebentar, aku akan jadi tempat kamu bersandar. Aku tidak akan pergi." Tangisan Rosmah pecah malam itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, mereka bicara dari hati ke hati, tanpa saling menyalahkan, tanpa ego. Mereka bicara tentang luka, tentang tekanan, dan tentang rindu akan kebersamaan yang dulu begitu hangat di awal pernikahan. Hari-hari berikutnya mereka mencoba memperbaiki hubungan. Mereka memutuskan untuk mengambil cuti sejenak dari kesibukan masing-masing. Mereka berlibur ke sebuah desa kecil di Sabah, jauh dari keramaian kota. Di sana, mereka tinggal di rumah panggung sederhana, makan makanan lokal, dan menikmati waktu tanpa gadget atau berita. Selama 2 minggu itu, mereka kembali menemukan kebahagiaan yang sempat hilang. Mereka tertawa, memasak bersama, bahkan tidur, berpelukan tanpa ada jarak emosional.
Rosmah mulai menulis jurnal lagi, dan Dimas mulai menggambar sketsa rumah pertanian impiannya. Mereka sadar bahwa dalam kesederhanaan, cinta tumbuh lebih murni. Namun setelah mereka kembali ke Kuala Lumpur, tantangan baru menanti. Sebuah undangan dari salah satu investor terbesar Rosmah datang. Perusahaan besar asal Jepang ingin menjalin kerja sama eksklusif, tapi dengan satu syarat. Dimas tidak boleh terlibat dalam keputusan strategis apapun. Rosmah terpukul. Baginya, ini bukan hanya soal bisnis, tapi harga diri suaminya. Ia merasa antara cinta dan karier, ia harus memilih. Tapi Dimas justru tersenyum dan berkata, "Kalau kamu bisa menyelamatkan ribuan karyawan dan masa depan bisnismu, tak perlu pikirkan aku. Aku bukan halangan. Aku pasanganmu." Rosmah menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya tak pernah menyangka bahwa cinta yang ia pertahankan dengan susah payah ternyata juga tumbuh dalam bentuk pengorbanan yang besar. Dimas tak hanya mencintainya, tapi juga mendukungnya sepenuhnya. Diam, dalam ketulusan. Ia menolak tawaran itu. Ia berdiri di hadapan para investor dan berkata, "Jika kalian tidak bisa menghormati pria yang saya pilih sebagai suami, maka tidak ada alasan bagi saya untuk menghormati kesepakatan ini." Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Beberapa pemegang saham kecewa, namun sebagian besar justru memberikan apresiasi. Mereka melihat integritas Rosmah, dan dari situlah justru kepercayaan terhadap perusahaan meningkat. Dari peristiwa itu, nama Rosmah dan Dimas kembali viral. Tapi kali ini bukan karena skandal atau gosip, melainkan karena keteguhan prinsip dan kisah cinta yang kokoh menghadapi tekanan. Banyak media yang menuliskan artikel dengan judul seperti "Cinta yang menolak jutaan dolar" atau "Keteguhan wanita Malaysia dan suaminya dari Indonesia". Beberapa waktu kemudian, Rosmah dan Dimas diundang menjadi pembicara di forum internasional tentang kepemimpinan etis dan keberanian dalam bisnis. Dimas, yang dulunya hanya pria desa sederhana, kini berdiri di panggung dengan percaya diri, menceritakan kisah hidupnya kepada para CEO, diplomat, dan pemimpin negara. Di sela-sela kesibukan itu, Rosmah mengungkapkan keinginannya untuk memiliki anak. Usianya memang tidak muda lagi, tapi ia percaya bahwa kebahagiaan mereka akan semakin lengkap jika ada titipan kecil di antara mereka. Dimas mengangguk, meski dalam hati ada kekhawatiran. Tapi ia siap. Ia ingin menjadi ayah, bukan hanya untuk membahagiakan Rosmah, tapi untuk meneruskan cinta mereka dalam bentuk yang baru. Namun kabar buruk datang. Dokter menyampaikan bahwa peluang Rosmah untuk hamil secara alami sangat kecil. Opsi bayi tabung pun tak menjamin hasil. Rosmah sempat hancur. Ia merasa tubuhnya mengkhianatinya. Tapi Dimas memeluknya erat dan berkata, "Kalau Tuhan izinkan kita punya anak, itu bonus. Tapi kalau tidak, aku tetap bersyukur karena sudah diberi kamu." Kata-kata itu menjadi titik terang. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengadopsi seorang anak perempuan dari panti asuhan. Gadis kecil bernama Aina itu berusia 5 tahun, pemalu tapi cerdas. Kehadirannya membawa warna baru dalam rumah tangga mereka. Rosmah menjadi lebih lembut, Dimas lebih dewasa. Mereka belajar menjadi orang tua bersama. Masyarakat yang dulu mencibir kini mulai berubah pandangan. Mereka melihat bahwa cinta Rosmah dan Dimas bukanlah sensasi, tapi dedikasi. Bukan soal harta, tapi tentang keberanian memilih dan mempertahankan pilihan. Anak-anak muda terinspirasi, dan banyak pasangan yang mulai membicarakan soal nilai dalam cinta, bukan sekadar materi. Namun, cobaan belum sepenuhnya berakhir. Di balik semua pencapaian itu, muncul satu ancaman yang selama ini tak terlihat. Mantan suami Rosmah, Tengku Rahman, seorang pengusaha kaya yang dulu bercerai dengan Rosmah karena skandal perselingkuhan, kini kembali muncul. Ia merasa posisinya tergeser di mata publik dan ingin membongkar kisah masa lalu Rosmah demi menjatuhkan reputasinya. Ia mengirim surat ancaman, menyebar isu lama, dan bahkan memanipulasi data keuangan perusahaan Rosmah agar terlihat bermasalah. Dimas tahu bahwa ancaman kali ini bukan sekadar serangan pribadi, tapi menyangkut seluruh masa depan keluarga mereka. Ia tak bisa tinggal diam.
Bersama tim hukum yang setia kepada Rosmah, ia turun tangan menyusun bukti dan klarifikasi. Untuk pertama kalinya, Dimas tidak hanya menjadi suami di belakang layar, tapi berdiri di garis depan. Ia menggelar konferensi pers, menjelaskan duduk, perkara, menunjukkan dokumen, dan menantang Tengku Rahman secara terbuka untuk menyelesaikan masalah secara hukum, bukan fitnah. Langkah itu berani, tapi juga berisiko. Dimas dibanjiri ancaman. Banyak yang menyarankan ia mundur, tapi Dimas menolak. "Saya menikahi istri saya bukan untuk diam ketika ia diserang," katanya tegas. Konflik ini menjadi isu nasional. Pemerintah turun tangan dan penyelidikan terhadap Tengku Rahman pun dimulai. Beberapa minggu kemudian, hasil penyidikan menunjukkan bahwa memang ada upaya pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik. Tengku Rahman dijatuhi hukuman percobaan dan denda besar. Kemenangan itu bukan sekadar hukum, tapi kemenangan moral. Kemenangan sebuah keluarga yang sejak awal berdiri di atas cinta dan kebenaran. Langit Kuala Lumpur sore itu berwarna jingga. Setelah sekian lama berjuang melewati badai kehidupan, Dimas duduk di balkon rumahnya, memandangi langit sambil menggendong Aina, putri kecil yang kini sudah memanggilnya papa dengan penuh kasih. Di sampingnya, Rosmah duduk tersenyum, menggenggam tangan suaminya, wajahnya damai, seakan semua luka dan perjuangan mereka perlahan mengering menjadi pelajaran hidup yang indah. Sejak kemenangan mereka melawan serangan dari Tengku Rahman, kehidupan keluarga kecil itu berubah drastis. Bukan karena kekayaan yang semakin besar, bukan karena status sosial yang meningkat, melainkan karena kepercayaan publik yang kini datang tanpa syarat. Orang-orang tidak lagi memandang mereka dengan kecurigaan. Bahkan, banyak tokoh masyarakat yang mulai mengangkat kisah cinta mereka sebagai contoh bahwa cinta tidak mengenal kasta, bangsa, atau usia. Rosmah diundang ke berbagai forum perempuan. Pemimpin berbicara soal keberanian mempertahankan harga diri di tengah tekanan sosial. Dimas pun kerap tampil dalam seminar inspirasi kewirausahaan, menceritakan bagaimana ia bangkit dari asisten pribadi menjadi tokoh agrikultur modern yang berhasil membawa perubahan nyata di bidang pertanian urban. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada satu impian yang belum sempat mereka wujudkan. Sebuah proyek rumah pendidikan gratis bagi anak-anak miskin lintas negara yang dulu mereka rancang bersama saat masih berlibur di Sabah. Mereka menamainya Rumah Harapan Tanpa Batas. Impian itu terus hidup dalam hati mereka. Dimas dan Rosmah tahu bahwa hidup bukan hanya soal kenyamanan pribadi, tapi juga soal memberi. Mereka memutuskan untuk mulai membangun proyek itu di perbatasan Malaysia-Indonesia, di sebuah wilayah terpencil di Kalimantan yang belum banyak tersentuh pendidikan modern. Pembangunan dimulai dengan dana pribadi. Dimas terjun langsung ke lokasi, tinggal di antara warga lokal, membantu menyusun kurikulum sederhana berbasis kearifan lokal. Rosmah mengurus birokrasi dan dukungan pemerintah. Banyak pihak awalnya meragukan proyek ini, tapi ketika media mulai meliput, gelombang dukungan datang bertubi-tubi. Para donatur dari berbagai negara ikut ambil bagian. Lembaga sosial dan kampus luar negeri menawarkan kerjasama. 4 bulan kemudian, Rumah Harapan Tanpa Batas resmi dibuka. Anak-anak dari berbagai latar belakang datang. Ada yang dari suku pedalaman, ada pula yang anak buruh migran. Disinilah kisah cinta Rosmah dan Dimas tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah gerakan kemanusiaan yang menyentuh hati banyak orang. Namun, tak semua hal berjalan mulus. Pada suatu malam saat hujan deras mengguyur lokasi, bangunan utama tempat belajar tiba-tiba roboh. Tak ada korban jiwa, tapi peralatan belajar dan buku-buku hancur. Beberapa pihak mulai mempertanyakan kualitas bangunan dan menuding bahwa proyek ini hanya pencitraan semata. Media sosial kembali ramai. Tagar "Konco Rumah Harapan Palsu" menjadi viral. Dimas terpukul. Ia merasa semua kerja kerasnya sia-sia. Rosmah pun tak bisa menahan air matanya. Tapi mereka tahu, menyerah bukan pilihan. Mereka turun tangan langsung. Dimas memimpin pembangunan ulang dari awal. Ia mengajak warga lokal, para orang tua murid, bahkan anak-anak sendiri ikut ambil bagian. Mereka tidak hanya membangun gedung baru,
tapi juga membangun semangat gotong royong yang telah lama hilang. 5 bulan kemudian, bangunan baru berdiri, lebih kokoh, lebih indah, dan lebih fungsional. Kali ini, seluruh elemen masyarakat ikut merayakan pembukaannya. Gubernur, tokoh adat, bahkan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia hadir. Dalam sambutannya, Rosmah berkata, "Kalau dulu cinta kami hanya diuji oleh pandangan orang, kini cinta kami diuji oleh waktu. Dan cinta yang mampu bertahan adalah cinta yang tidak hanya tumbuh, tapi juga memberi." Pidato itu viral. Dalam waktu 1 minggu, lebih dari 5 juta orang menonton cuplikan pidato Rosmah. Banyak yang mengaku menangis mendengarnya. Kisah mereka pun dijadikan film dokumenter oleh jaringan TV internasional dan diberi judul "Di Antara Dua Negara, Tumbuh Satu Cinta." Beberapa waktu kemudian, Aina mulai sekolah. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria, pintar, dan penuh empati. Dalam sebuah tugas sekolah, ia diminta menggambar keluarganya. Gambar itu ia tunjukkan ke Dimas dan Rosmah. Dalam gambar itu ada 3 orang, dirinya, papa, dan mama. Tapi yang mengejutkan adalah tulisan kecil di bawah gambar itu. Keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang tidak pernah pergi. Dimas tak kuasa menahan haru. Ia menyadari bahwa meski banyak orang pernah meragukannya, anak kecil itu melihatnya sebagai rumah. Dan dari semua pujian yang pernah ia terima, itu adalah yang paling berharga. Beberapa tahun berlalu dan kisah cinta mereka tetap bertahan. Dimas dan Rosmah menjadi ikon cinta lintas budaya, lintas status, dan lintas usia. Tapi bagi mereka, semua gelar itu tidak penting. Yang penting adalah setiap pagi mereka masih bisa menyeduh teh bersama, masih bisa bercanda soal siapa yang akan lebih dulu tua, dan masih bisa saling menatap dengan mata yang sama seperti saat pertama kali bertemu di ruang kantor yang sederhana itu. Kini, jika Anda berkunjung ke Rumah Harapan Tanpa Batas, Anda akan melihat sebuah plakat kecil di depan bangunan utama. Di sana tertulis, "Didedikasikan untuk semua yang percaya bahwa cinta bukan soal siapa kamu dan dari mana kamu berasal, tapi apa yang kamu perjuangkan bersama." Dan begitulah kisah tentang Dimas, pria sederhana asal Indonesia, yang dengan kejujuran, kesabaran, dan cinta tulus, mampu menaklukkan hati seorang janda kaya asal Malaysia, serta bersama-sama membangun bukan hanya keluarga, tapi warisan kemanusiaan yang tak lekang oleh waktu. Di akhir perjalanan ini, mereka tak hanya dikenang karena viralnya cerita cinta yang tak biasa, tapi juga karena warisan hati yang ditinggalkan. Harapan, keberanian, dan bukti bahwa kadang cinta datang dari tempat yang paling tak terduga dan mampu mengubah dunia